wabarakatuh. Saya Syafsel Lestari dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep persamaan eksponen. Konsep persamaan eksponen dimulai dari definisi. Definisinya yaitu persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokok atau basisnya dan pangkatnya memuat suatu variabel. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk persamaan eksponen. Yang pertama ada persamaan eksponen berbentuk a pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua ada persamaan eksponen berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Yang ketiga ada persamaan eksponen berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Yang keempat ada persamaan eksponen berbentuk a pangkat fx sama dengan b pangkat gx. Yang kelima persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya tentang persamaan eksponen berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Persamaan eksponen berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan gx. Lalu, di sini contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dikurangi 12x dikurangi 5 sama dengan 1/32. Lalu penyelesaiannya ditulis kembali soalnya. Lalu 1/32-nya diubah menjadi pangkat untuk menyamakan basisnya, yaitu 2 pangkat x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dikurangi 12x dikurangi 5 sama dengan 2 min 5, karena 2 min 5 adalah pangkat dari 1/32. Dikarenakan basis yang ini sudah sama, maka kita langsung saja menuliskan kembali pangkatnya, yaitu x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dikurangi 12x sama dengan 5 sama dengan 12x kurangi 5 sama dengan min 5. Lalu yang min 5 ini dipindah ruaskan menjadi x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dikurangi 12x sama dengan min 5 ditambah 5. Maka x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dikurangi 12x sama dengan 0. Lalu kita keluarkan x-nya menjadi x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Maka yang ini harus difaktorkan. Menjadi x ditambah 6 dikurang 6 x ditambah 2. Ini dari x pangkat 2 kurangi 4x dikurangi 12 jadi sama dengan 0. Maka x-nya yaitu sama dengan 0 dari sini. Yang kedua x-nya sama dengan 6 dari persamaan ini, dan yang ketiga yaitu x sama dengan 2 dari persamaan ini. Maka dapat disimpulkan bahwa x sama dengan 0, x sama dengan 6, dan juga x sama dengan min 2. Jadi himpunannya yaitu 0, 6, dan 2. Lalu materi yang kedua yaitu konsep persamaan polinomial dari kelas 11. Konsep persamaan polinomial memiliki bentuk umum yaitu an x pangkat n ditambah an dikurangi 1 x pangkat n dikurangi 1 ditambah an dikurangi 2 x pangkat n dikurangi 2 dan seterusnya a2 x pangkat 2 ditambah a1
X pangkat 1 ditambah A0 sama dengan 0. Keterangannya yaitu AN tidak sama dengan 0 dan X-nya yaitu bilangan asli. Ada pula contoh persamaan polinomialnya yaitu ini. 2x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi, akar-akar persamaan polinomial identik dengan faktor nilai variabel yang memiliki persamaan polinomial. Jadi, akar-akar persamaan polinomialnya yaitu harus 0. Selanjutnya yaitu contoh soalnya menentukan persamaan polinomial. Soalnya diketahui persamaan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Persamaan ini caranya yaitu disubstitusikan. Jadi kita akan mencobanya mensubstitusikan dengan 1. Jadi x sama dengan 1, x-nya diganti dengan 1 jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 1 ditambah 2 dikurangi 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 sama dengan 0. Jadi ini memenuhi. Yang kedua kita mencoba dengan min 1. Jadi x sama dengan min 1. Jadi x-nya diganti dengan min 1. Jadi min 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 1 pangkat 2 dikurangi min 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya min 1 ditambah 2 ditambah 1 karena min ketemu min menjadi plus dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 sama dengan 0. Ini juga memenuhi. Yang ketiga kita mencoba dengan 2. X sama dengan 2, x-nya diganti dengan angka 2. Jadi 2 dipangkat 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 dikali 2 jadi 8 ditambah ini pangkat 2. Jadi 2 kali 2 4, 4 dikali 2 8 ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu min. Jadi hasilnya 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 dikurangi min 4 jadi 12. 12 jadi ini sama dengan 0. Berarti ini tidak memenuhi. Selanjutnya dengan min 2. X sama dengan min 2. Jadi min 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 2 pangkat 2 dikurangi min 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya min 8 ditambah 8 ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya ini 0 sama dengan 0. Jadi memenuhi. Jadi kesimpulannya akar-akar persamaan polinomial ini dipenuhi oleh 1, min 1 dan juga min 2. Jadi akar-akarnya x sama dengan 1, x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 2. Ini hasilnya. Yang selanjutnya yaitu materi dari kelas 12 tentang peluang variabel acak diskrit. Nah, distribusi peluang variabel acak diskrit memiliki notasi yaitu fx sama dengan p, x sama dengan x ini x-nya x besar dan sama dengan x-nya x kecil.
diferensial. X-nya ini yaitu nilai variabel acak. Lalu bentuk penyajian nilai-nilai peluang variabel acak disebut dengan distribusi peluang, distribusi probabilitas fungsi peluang, dan juga fungsi probabilitas. Distribusi peluang bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, dan juga fungsi. Yang terakhir yaitu syarat fungsi peluang. Yang A yaitu 0 kurang dari atau sama dengan f x i kurang dari atau sama dengan 1. Yang B yaitu notasi sigma i sama dengan 1, f x i sama dengan 1. Lalu contoh soalnya ada menentukan probabilitas anak laki-lakinya, grafiknya, dan juga fungsinya. Soalnya yaitu dalam sebuah keluarga yang memiliki 2 anak, disuruh untuk menentukan probabilitas anak laki-lakinya dan anak perempuannya dari 2 anak tersebut. Cara menjawabnya yaitu menentukan dulu probabilitas anak laki-lakinya dan perempuan dari 2 anak tersebut. Jadi kita misalkan terlebih dahulu laki-lakinya yaitu dengan L dan perempuannya dengan P. Jadi jumlah kemungkinannya yaitu 2. Mengapa 2? Karena 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Maka peluang anak laki-lakinya disimbolkan dengan P dikali L dan anak perempuannya disimbolkan dengan P dikali P, sama dengan 1/2. Mengapa 1/2? Karena 1 ini adalah jumlah anak laki-laki atau perempuannya dan 2 ini adalah totalnya, total dari anak. Yang pertama kita harus menentukan dulu peluang kedua anak laki-lakinya, yaitu peluang kedua anak laki-laki disimbolkan dengan P dikali L ditambah P dikali L, sama dengan peluang laki-lakinya yaitu 1/2 ditambah 1/2. Jadi sama dengan 1/2 ditambah 1/2 adalah 1/4. Jadi peluang kedua anak laki-lakinya adalah 1/4. Yang kedua, kita menentukan peluang 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya. Kita harus menentukannya dengan cara peluang dikali laki-laki dikali perempuan ditambah peluang perempuan dikali laki-laki. Jadi sama dengan peluang laki-lakinya adalah 1/2 dikali peluang perempuannya adalah 1/2 ditambah peluang perempuannya juga 1/2 dikali peluang laki-lakinya adalah 1/2. Maka jadi 1/2 dikali 1/2 adalah 1/4 ditambah 1/2 dikali 1/2 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 jadi 2/4. Lalu sama dengan sederhanakan menjadi 1/2. Mengapa demikian? Karena 2 dibagi 2 adalah 1 dan 4 dibagi 2 adalah 2. Yang selanjutnya, ini hasilnya adalah 1/2. Yang selanjutnya yaitu peluang kedua anaknya, yaitu dengan cara peluang perempuan ditambah peluang perempuan. Karena tadi peluang kedua anak laki-lakinya, sekarang peluang kedua anaknya perempuan. Jadi sama dengan peluang kedua anaknya perempuan yaitu adalah 1/2 dan juga ditambah peluang perempuannya yaitu 1/2. Jadi sama dengan 1/4. Jadi di sini banyaknya laki-laki adalah 0, 1, dan juga 2. 0-nya ini diambil dari peluang kedua anaknya yaitu adalah 1/4. Yang 1 ini diambil dari peluang 1 laki-laki dan 1 perempuannya yaitu 1/2. Dan yang 2 ini adalah diambil dari peluang kedua anak laki-lakinya yaitu 1/4 juga.
kita uraikan. 1/4 adalah sama dengan 0,25 dan 1/2 adalah 0,5. Jadi untuk menentukan yang keduanya, yaitu grafiknya, di sini adalah kita menentukan dengan sumbu X dan Y. Sumbu X-nya yaitu banyak jumlah anak laki-lakinya, dan ini adalah peluangnya. Di sini ada 0, 1, dan 2. Ini yaitu peluangnya, yaitu ada 0,25, dan ini peluangnya yang kedua 0,5. Jadi yang 1/4 adalah 0,25 berarti di sini, dan yang satu yaitu 1/2 adalah 0,5 berarti di sini. Yang kedua yaitu 1/4 berarti di sini juga. Jadi seperti ini. Lalu untuk fungsinya yaitu f(x) sama dengan 1/4 untuk X sama dengan 0, dan juga 1/2 untuk X sama dengan 1, dan juga 1/4 untuk X sama dengan 2. Jadi ini adalah fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.